Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik remaja GKI Bintaro. Minggu pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Kolose 3 ayat 14 sampai dengan yang ke-17 dengan tema ujaran kebencian atau hate speech. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita dasari dengan berdoa. Bapa di dalam surga, bersama jemaat-Mu, adik-adik remaja, kami merindukan ajaran firman-Mu menjadi tauladan bagi hidup kami. Layakkan juga hamba-Mu yang rendah ini menyampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kolose 3 ayat 14 sampai dengan yang ke-17 yang demikian bunyinya. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, prasangka yang dibiarkan berkembang dalam diri kita bisa menghasilkan kebencian yang meracuni nalar, hingga mendorong perilaku menjadi pelepasan melalui media yang tersedia. Ujaran kebencian atau hate speech adalah sebuah pelampiasan dari kekecewaan. Seperti yang telah terjadi di Amerika Serikat saat Donald Trump menuduh para imigran sebagai sumber masalah di Amerika Serikat. Akibatnya, dalam kampanye-kampanye pemilihan presiden, ujaran-ujaran kebencian di dalam kampanye-kampanye pemilihan presiden tak dapat dikendalikan. Ujaran kebencian itu berkeliaran di ruang publik, baik melalui dunia maya maupun dunia nyata. Peristiwa serupa terjadi di Pilkada DKI Jakarta dan Pilpres di Indonesia di waktu yang lalu. Kerap terdengar ujaran-ujaran, tulisan-tulisan merendahkan, menghina, yang mengandung hasutan. Ujaran-ujaran itu disebut ujaran kebencian atau hate speech. Secara umum, hal ujaran kebencian yang dilakukan melalui medsos, yaitu salah satu sarana atau Facebook atau Instagram atau YouTube, dapat menimbulkan dampak sosial yang luas dan reaksi yang luar biasa. Dampaknya bisa menumbuhkan rasa marah, benci, baik pribadi maupun kelompok, yang sangat memungkinkan memunculkan tindakan kekerasan yang tidak terkontrol. Bagi orang yang melakukan atau yang menyebarluaskan juga dianggap telah melanggar Undang-Undang ITE nomor 28 ayat yang kedua. Sehingga bukan tidak mungkin yang
bersangkutan berakhir di dalam sel dalam waktu yang cukup lama. Kelompok ujaran kebencian itu sendiri diantaranya adalah yang pertama penghinaan, dua pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan yang ketujuh menyebarkan berita bohong. Supaya kita punya bayangan, saya ingin memberikan sebuah ilustrasi yang demikian. Cerita ilustrasi ini akan membuktikan bahwa kata-kata bisa menimbulkan amarah dan tindakan kasar. Saya akan mulai ilustrasinya. Seorang wanita tinggal di sebuah gang yang berkelok-kelok. Hampir setiap hari ia berangkat kerja dengan berjalan kaki menyusuri gang. Sampai di ujung jalan, dia berjalan karena dia harus melanjutkan dengan menempuh dengan kendaraan umum. Di sebelah rumahnya, seorang tetangga memiliki burung beo yang bertengger di pagar rumah. Anehnya, si burung beo selalu menyapa saat wanita itu melintas. "Hai cewek, kamu jelek, bedakmu nggak rata," katanya. Diam-diam wanita ini kan merasa sakit hati. Sampai pada suatu hari si wanita berangkat kerja, berjalan juga beberapa orang tetangga yang ada di belakangnya. Pada saat wanita itu melintas, burung beo itu menyapa lagi. "Hai cewek, kamu jelek, bedakmu nggak rata." Si wanita tersebut sangat malu dan geram, lalu mempercepat langkahnya. Sore harinya pulang kerja, sengaja dia mendatangi tetangga pemilik beo sambil marah-marah dan mengancam akan membunuh burung beo tersebut kalau masih mengeluarkan kata-kata makian yang menyinggung perasaannya. Tapi pemilik beo menenangkannya kembali, kemudian berjanji bahwa dia akan mencoba menghilangkan kata-kata yang membuatnya marah. Keesokan harinya si wanita merasa yakin si beo pasti tak akan berani memberi komentar jelek-jelek pada dirinya. Ternyata saat wanita itu melintas, si beo tetap berkomentar, "Hai cewek." Lalu diam beberapa saat. Si wanita menghentikan langkahnya, lalu menengok ke arah beo. Tiba-tiba si beo melanjutkan ocehannya. "Kamu sudah tahu kalimat selanjutnya." Lalu terdengar suara berisik, "Wubrak!" Rupanya si wanita tadi melempar sepatunya mengenai sangkar burung, dan kemudian sangkar burung itu terjatuh. Si wanita tadi serta-merta mengambil sepatunya lagi, lalu berjalan cepat dan menghilang di tikungan gang. Adik-adik, ilustrasi ini berjudul Beo yang Nakal. Betapa mudahnya kita mendapati caci maki, penghinaan di media sosial, bahkan fitnah keji yang dilontarkan kepada pejabat negara atau kepada pemerintah.
atau ujaran kebencian dari satu kelompok kepada kelompok yang lain yang berseberangan. Betapa banyak medsos kita diisi hujatan kebencian karena perbedaan agama, karena perbedaan politik. Betapa mirisnya ketika ujaran kebencian membakar emosi sebuah kelompok hingga membangkitkan amarah besar, memprovokasi massa yang terdorong untuk melakukan sesuatu sudah tidak terkontrol. Akibatnya perbuatan itu melahirkan perbuatan yang anarkis. Harta benda menjadi sasaran pengerusakan. Bukan mustahil timbul korban luka, bahkan mungkin meninggal dunia. Rasanya istilah damai menjadi sesuatu yang asing didengar. Rasa cinta kasih sudah terkubur di sana. Jangan-jangan kita salah satu dari mereka. Jangan-jangan kita adalah salah satu pelakunya, atau bahkan mungkin justru kita adalah salah satu korbannya. Ujaran kebencian sangat bertentangan dengan ajaran Tuhan. Tuhan Yesus mendasari tindakan dan perbuatan berdasarkan kasih. Kolose 3 ayat 14 berbunyi demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pertobatan adalah arti dari lahir kembali secara rohani. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17a ditegaskan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Persoalannya adalah, bersediakah kita berubah menjadi manusia baru yang sudah lahir kembali? Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita buktikan bahwa saudara dan saya adalah manusia baru yang sudah lahir kembali. Pertanyaan berikutnya adalah, lalu kapan hal itu bisa terjadi? Lalu kapan hal itu akan terjadi? Jawabnya adalah, sejak Yesus ada di hati kita. Sejak Tuhan Yesus kita beri tempat di hati kita. Dia sanggup mengubah diri kita, betapapun kelamnya diri kita. Perubahan ajaib pasti terjadi sejak Yesus ada di hati kita. Ucapan, tutur kata, perbuatan dan pola pikir kita pasti berubah. Perubahan ajaib terjadi padaku sejak Yesus di hatiku. Di hatiku ada
Nah adik-adik, selamat berubah menjadi manusia baru. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang kami dengar hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu merubah baik pola pikir maupun perilaku kami, sehingga kami mampu menghindari tindakan ujaran kebencian dan jadikan kami pembawa damai bagi yang bertengkar, penghibur bagi yang berduka, penolong bagi yang lemah, dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang sejati. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.